Oke, terima kasih. Saya akan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Kiki Wardana, SSMA. Saya dosen di Fakultas Bahasa dan Komunikasi jurusan Sastra Inggris. Saya akan membawakan materi tentang listening ya. Jadi perlu mungkin sudah dikasih tahu juga sebelumnya kalau nanti dalam tes TOEFL itu ada 3 bagian. Suara saya kedengaran jelas atau terdampak suara hujan nih? Kalau di sini hujan deras. Laser. Laser. Jelas ya? Oke. Baik, terima kasih. Oh, ada Surya juga ya. Ya. Jadi di TOEFL nanti kita akan ada 3 yang akan diujiankan. Perlu kalian ketahui bahwa TOEFL ini juga bermacam-macam jenisnya. Jadi ada TOEFL paper based test atau TBT, ada TOEFL ITP institusional, ada TOEFL IBT yang internet based test. Nah, yang akan kalian nanti ujian bersama institusi Oxbridge itu adalah yang TOEFL ITP, ya, TOEFL ITP, if I'm not mistaken. Jadi yang TOEFL ITP ini dia yang diujiankan hanya 3 bagian saja yang sudah kita coaching ya. Jadi ada listening, ada reading, dan juga ada written expression and structure. Nah, jadi tadi di pagi hari sudah sama Ibu Maya, dan tadi untuk written structure ada bersama Pak Juindra ya. Nah, ini waktunya saya yang akan berbagi tips and tricks dan juga sedikit latihan nanti bagaimana menjawab pertanyaan untuk listening part. Nah, perlu ketahui juga kalau di listening part ini banyak sekali yang harus di kalian ini ya, kalian pahami ya. Antara lain adalah jenis-jenis dari pertanyaannya ya, jenis-jenis dari pertanyaannya. Oke, sebentar saya akan share dulu materinya. Uh, Oke, sudah bisa lihat? Sudah, Sir. Sudah, Sir. Sudah ya. Oke, kalau sudah bisa lihat, bagus. Jadi, yang harus kalian pahami dulu bahwa dalam listening part itu terbagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah section 1. Jadi, section 1 ini biasanya adalah berisi tentang percakapan antara 2 orang. Ya, percakapan antara 2 orang. Jadi biasanya dia tiktokan, jadi ngomong satu sama lain. Nah, biasanya di akhir kalimat, bukan biasanya, tapi selalu di akhir kalimat, kamu akan mendengarkan pertanyaan. Ya, kamu akan mendengarkan pertanyaan dari apa yang sudah dibicarakan. Ya, dan ingat pertanyaannya itu tidak bisa diulang. Jadi setelah percakapan dia langsung pertanyaan. Misalnya A and B selesai, terus nanti akan ditanya, what does the woman mean? Nah, biasanya seperti itu ya. Apa yang dimaksud oleh si perempuan itu? Nah, biasanya kamu nanti fokusnya nanti di akhir aja, gitu ya. Fokus pertanyaan itu di akhir aja, karena pertanyaan itu fokusnya itu biasanya di pernyataan dari pembicara yang kedua. Kalau misalnya A atau B, berarti kamu fokus ke B. Gitu. Biasanya yang ditanya itu adalah implikasi apa yang dimaksud dari si B. Ya, jadi di sini dibilang kan, there are 3 parts to this section with spatial direction for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied. Ya, jadi kalian harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan pembicara yang terakhir, itu dia, stated or implied. Oke. Nah, kemudian bentar ya. Oke, kalian harus berkonsentrasi penuh pada apa yang kalian dengarkan, ya, seperti yang saya bilang, karena ini listening part-nya itu hanya diputar 1 kali.
Dan kalian juga harus memahami tingkat kesulitan soal dimulai dari yang paling mudah ya, yang paling gampang hingga yang paling sulit. Maka dari 1 sampai 50 soal, nanti akan ada 50 soal, more or less. 1 sampai 10 itu biasanya yang paling mudah. Nah, kalau misalnya kalian bisa dapatkan poin, kalau misalnya kalian buta banget sama bahasa Inggris, disinilah waktunya kalian mendapatkan skor yang cukup tinggi, gitu ya. Maka nomor 41 sampai 50 itu biasanya yang paling sulit. Kenapa? Karena kamu akan didengarkan dulu sama sebuah istilahnya perkuliahan ataupun orang ngomong gitu ya, dia monolog misalnya tentang ilmu pengetahuan, misalnya tentang astrologi atau tentang sosiologi atau tentang biologi atau tentang ekonomi. Jadi semua materi itu broad ya, sangat broad, artinya sangat-sangat luas gitu. Tapi memang materi yang terakhir itu biasanya materi akademis ya, materi yang akademis. Kenapa dibilang sulit? Karena dia itu kamu harus mengingat banyak hal kan, karena setelah diputarkan recordingnya, kamu harus mengingat banyak hal apa yang dibicarakan sama orang tersebut, biasanya profesor ya, biasanya guru ataupun orang yang expert dalam bidang tertentu gitu. Jadi intinya kalian benar-benar harus memahami isi perkuliahannya. Mengapa itu dibilang sulit ya? Karena ya you can take some notes ya. Boleh menulis kira-kira poin apa yang paling penting. Right. Kemudian itu ada sekitar jeda waktu 12 detik ya, jeda waktu 12 detik dari soal yang satu ke soal yang lainnya. Jadi dalam 12 detik kamu harus sudah menjawab pertanyaan dan membaca pilihan jawaban ya untuk soal selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kalian ujiannya tidak online, kalian punya kesempatan ya untuk membahas pertanyaan berikutnya sebenarnya. Tapi kalau online saya nggak tahu gimana sistemnya, apakah pertanyaan satu dengan yang kedua itu digabung atau sendiri-sendiri, saya juga belum paham. Tapi kalau misalnya kalian ujiannya offline, itu biasanya kalian bisa melihat pertanyaan selanjutnya. Jadi sebenarnya kalian bisa guessing, bisa mengira-ngira, gitu ya. Kemudian next kalian itu sebenarnya harus jawab semua pertanyaan ya, karena nggak rugi ya. Kamu kalau misalnya jawab satu pertanyaan terus salah, kamu nggak dikurangi nilainya. Jadi ya just ya to get lucky aja, to be lucky aja sebenarnya. Kalau misalnya kalian nggak tahu ya mainin lah cup A, B, C atau D gitu ya, A, B, C, or D gitu pun bisa ya kan. Kalau kalian udah pusing kali, ya udah jawab aja semua pertanyaan ya. Tidak ada pengurangan skor pada penilaian TOEFL apabila jawaban kalian salah gitu. Jadi kalau misalnya kalian beruntung jawaban yang kalian pilih benar, maka kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Oke. Kemudian untuk ya ini strategi khusus untuk mengerjakan TOEFL untuk di listening session ya, untuk part A yang dialogues ya, ingat ya, ini ada beberapa part. Part A yang dialogues itu ini gampang, ini paling gampang. Saya bisa bilang ini paling gampang karena kita akan tahu yang menanya pertanyaan itu pasti ada di siapa, di akhir ya, di akhir atau di pernyataan dari orang terakhir gitu ya. Misalnya dari si Martina dan Surya. Si Surya pembicara pertama, si Martina pembicara kedua. Pasti pertanyaan itu terkait dengan si Martina karena dia pembicara kedua. Gitu. Ya, jadi 100% seperti itu. Nah, jadi percakapan pendek ini antara dua orang ya, biasanya itu hanya 2 line aja dia. Hanya 2 line saja dan hanya diikuti 1 pertanyaan. Oke. Jadi nggak banyak pertanyaannya. Dan ketika kalian mendengarkan, kalian harus fokus pada line kedua. Nah, ini yang seperti saya maksud. Pada line kedua di setiap dialog. Ya. Jadi jawaban biasanya tersirat pada line kedua. Oke. Paham sampai di sini? Paham? Nah, kemudian kalian harus ingat bahwa jawaban merupakan restatement dari apa yang kalian dengar pada line kedua. Nah, again and again, 1-10 itu yang paling gampang, itu aja dulu kalian harus maksimalkan 10 dapat, supaya nilai kalian bagus. Ya, kenapa? Karena sangat gampang, karena itu istilahnya
kalian hanya menjawab restatement dari orang kedua, gitu. Jadi memang fokusnya ke apa yang dibilang sama orang kedua ini. Gitu. Jadi nggak pernah pertanyaannya jarang ya, hampir nggak pernah pertanyaannya apa yang dimaksud dengan orang pertama. Orang pertama bilang apa? Nggak pernah. Biasanya selalu orang kedua. Paham sampai di sini? Ya, jadi itu yang harus kalian perhatikan. Oke. Right. Kemudian untuk part B and C ya, short conversation, class discussion, and mini lectures ini yang tadi saya bilang ya. Jadi yang paling susah itu sebenarnya mini lectures karena dia panjang, hampir sampai 2 menit ngomong terus kita nanti suruh ingat ya apa yang dia omongin gitu loh. Ya, jadi kalian harus paham juga isinya. Nah, percakapan antara 2 orang atau lebih ini biasanya terdiri dari 7-8 baris percakapan. Ini untuk part B and C ya. Jadi ada 7-8 baris percakapan mengenai topik tertentu dan diikuti beberapa pertanyaan. Ya, biasanya pertanyaan itu terdiri dari percakapan sehari-hari. Apa itu percakapan sehari-hari? Ya, percakapan kau ketemu sama temanmu di sekolah, percakapan kamu mungkin sama orang tuamu biasa saja, atau sama pacarmu, gitu ya. Itu biasanya muncul. Kemudian percakapan tentang pendidikan dan ceramah, ya. Percakapan tentang pendidikan dan ceramah. Nah, biasanya ini juga masuk ya, ada sebuah materi dalam suatu pelajaran itu istilahnya dijadikan sebuah soal gitu ya. Dan juga ceramah. Ceramah itu bisa di kelas ataupun ceramah misalnya ada kalian mengunjungi satu tempat, terus ada tour guide-nya menjelaskan sesuatu, bisa seperti itu ya. Kemudian satu percakapan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Artinya untuk satu recording, untuk satu percakapan ya biasanya itu diikuti oleh beberapa pertanyaan. Jadi bukan kayak part E tadi ya. Kalau part E tadi satu percakapan, satu pertanyaan. Tapi kalau part B itu satu pertanyaan bisa bertelur 1 sampai 3. Ya, jadi percakapannya itu jawabannya bisa berbeda. Paham? Sampai di sini? Ya. Nah, kemudian harus kalian satu percakapan. Oke, cari topik percakapan. Artinya kalian harus mampu memetakan kira-kira percakapan itu tentang apa sih? Bisa saja percakapan tentang 2 orang yang ada di post office, ya kan? Atau bisa saja percakapan 2 orang yang sedang ada di pantai, atau percakapan 2 orang yang sedang ada di train station. Nah, hal-hal seperti itu muncul. Jadi kalian harus mampu, apa sih topik percakapannya? Misalnya kalau di train station, biasanya destinations ya, topiknya mau pergi kemana, jam berapa perginya, gitu ya. Kemudian naik kereta api apa. Kalau misalnya di post office, biasanya apa yang mau di post, beratnya berapa, gitu kan. Kalau misalnya ada misalnya percakapan di pasar, misalnya beli apa, barangnya apa, harganya berapa, biasanya gitu. Itu yang harus kalian pahami. Jadi intinya, kalau memahami soal yang di part B itu, kalian pahami dulu itu ngomongin apa aja. Gitu ya. Kalau kalian sudah tahu topiknya, mungkin kalian bisa guessing, bisa mencoba untuk menerka, mencari jawabannya. Oke, kemudian dengarkan baik-baik baris pertama percakapan, ini kuncinya. Dengarkan baik-baik baris pertama percakapan. Karena biasanya informasi tentang topik, gagasan utama, atau subjek yang sering ditanyakan itu berada di baris awal. Artinya orang pertama itu key person-nya di situ. Ya, kuncinya itu di orang pertama biasanya dari percakapan tersebut. Beda ya kalau yang tadi di part E kuncinya di orang kedua ya. Tapi kalau di part B itu kuncinya biasanya di orang pertama. Ya, jadi orang pertama itu bawa satu message yang penting yang harus kalian pahami itu tentang apa percakapannya. Oke. Kemudian sembari mendengarkan, kalian harus cari informasi yang spesifik tentang siapa yang berbicara, di mana, dan kapan percakapan tersebut berlangsung, dan
kepada siapa ceramah tersebut ditujukan. Nah, kayak kalian tuh kayak ini loh, 5 basic principles of 5W plus 1H, ya, 5W 1H, apa itu 5W 1H? What, where, when, why, how. Ya kan? Jadi kalian aplikasikan aja itu. Misalnya percakapannya tentang percakapan di antara seorang manajer dengan bawahannya, dengan supervisor di bank, misalnya kan. Berarti kan tempatnya di bank. Siapa orang yang manajer dengan supervisor, gitu kan? Mengapa mereka berbicara tersebut? Misalnya ada uang yang hilang, misalnya gitu. Jadi itu yang harus kalian pahami dulu dalam mendengarkan soal untuk part D. Oke? Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Any question sebelum kita masuk ke practice soal? Any questions? Not yet, sir. Not yet. Ika ada pertanyaan. Silakan Ika. No, sir, not yet. No. Oke, good. Kalau begitu ya kita langsung saja mencoba ya. Kita langsung saja mencoba untuk mendengarkan contohnya. Apa yang kalian lihat di screen? What does the woman imply, sir? Oke, sebentar ya. Saya ke toilet sebentar ya. Oke. Sebentar. Saya mau melihat dulu ini. Oke. Ada keluar musik nggak? Ada, Sir. Ada ya. Oke. Ini kalian dengarkan sebaik mungkin ya. In a moment, we will begin the listening comprehension section of the test. Read the directions for section 1 in your test book as you listen to the directions on this recording. Section 1, listening comprehension. In this section of the test,
you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section, with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. Part A, directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. "What does the man mean?" In your test book, you read, A, he does not like the painting either. B, he does not know how to paint. C, he does not have any paintings. D, he does not know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, what does the man mean, is A, he does not like the painting either. Therefore, the correct choice is A. Now we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Have you seen my calculator? It was right here a minute ago. Did you look under your book? I'm always losing things that way. What does the woman imply? Number 2. I really want to take astronomy, but my course load this spring is too heavy already. The summer session might be a good idea since you'll be working on campus anyway. What does the man suggest the woman do? Oke, dari 2 kalimat tadi, kalian kira-kira paham jawabannya untuk yang nomor 1? Paham, Sir. Saya ulangin ya. Paham ya? Kita lihat. Ini yang kalian lihat di screen apa ya? Nomor 1 sama 2, Sir. Nomor 2 ini. Oke, bentar ya. Saya buat dulu. Oke. Yang pertama tadi apa? Kalian boleh baca dulu pilihannya ya kan? Coba pilihan yang pertama, she lost the man's calculator. She will lend the man her calculator. The calculator may be under the man's book. Or D, the man will not have time to find the calculator. Nah, ini adalah pilihannya. Oke, pilihannya itu kalian baca dulu ya. Kemudian kalian dengarkan soalnya. Ini akan seputar lagi soalnya. Questions will not be repeated. After you hear a question, read conversations and talks in English. There are 3 parts to this section with I have a little time before I teach my what does the man mean as you listen to the directions on this recording. Section 1, listening comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers in this test. Part A, directions.
In part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording, you hear, I don't like this painting very much. Neither do I. "What does the man mean?" In your test book, you read, A, he does not like the painting either. B, he does not know how to paint. C, he does not have any paintings. D, he does not know what to do. You learn from the conversation that neither the man nor the woman likes the painting. The best answer to the question, what does the man mean, is A, he does not like the painting either. Therefore, the correct choice is A. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. Have you seen my calculator? It was right here a minute ago. Did you look under your book? I'm always losing things that way. What does the woman imply? Oke, dari pertanyaan tersebut, what does the woman imply? Ya, apa yang dimaksud dengan si perempuan tadi? Coba kalau misalnya kamu fokus, dia bilang apa tadi? Coba kamu cek, ya, kalkulatormu itu di bawah buku. Aku tuh sering tuh nyelip-nyelip kayak gitu loh. Intinya seperti itu, ya kan? Nah, kira-kira dari yang A sampai D, mana jawaban pilihan kalian? Yang jurusan bahasa Inggris nggak usah dulu ya, saya mau nanya yang jurusan hukum nih. Coba, siapa yang bisa menjawab? Kira-kira A, B, C, or D? Siapa yang mampu menjawab? Hah? C ya, ini Martina menjawab, the calculator may be under the man's book. Ya, bagaimana dengan yang lain? Setuju? Yang lain setuju? Iya. Jadi, nah seperti itu. Ini yang gampang kan? Jadi ini yang paling mungkin kalian dapatkan skor sempurna 1 sampai 10. 10 bisa dapat kalian. Kalau kalian fokus ke pembicara yang kedua saja, gitu ya. Pembicara kedua itu biasanya perempuan ya, Sir. Nggak melulu, bisa laki-laki, ya kan? Jadi kalian harus pahami apa yang dimaksud atau statement dari pembicara kedua. Itu kuncinya. Oke ya. Nah, sekarang coba lihat lagi pertanyaan kedua. Di sini kita bisa langsung tahu, ya kan? What does the man suggest the woman do? Apa yang disarankan laki-laki ke perempuan? Artinya, kamu harus mendengarkan fokus apa yang dibilang oleh si laki-laki ya, atau yang pembicara kedua dia pasti ya. Kita dengarkan lagi ya, semuanya ya. Number 2. I really want to take astronomy, but my course load this spring is too heavy already. The summer session might be a good idea since you'll be working on campus anyway. What does the man suggest the woman do? Oke. Nah, coba kalian lihat pilihannya apa-apa saja dia, dan menurut kalian jawabannya apa? Di sini ada pilihan work in the astronomy department, add another course next spring, find the job for the summer, or take an astronomy course in the summer. Coba, siapa yang bisa menjawab? Martina tadi sudah menjawab. Coba yang lain. Yang lain saya mau lihat dari hukum. Siapa yang kira-kira bisa menjawab? Ayo. Ini ada Rehan, ada Desi, Yudhistira, Yunus, Ansarullah, Fikrul. Nah, siapa yang bisa menjawab kira-kira apa yang dimaksud oleh laki-laki tadi? Kan tadi perempuan itu bilang, aduh kayaknya
aku nggak sempat lagi lah ngambil kelas astronomi di saat ini, soalnya banyak kali udah kelasku gitu kan. Terus apa yang disuggest sama si laki-laki itu? Kira-kira. Ada yang tahu? Ayo. Ya, siapa yang mau jawab? Martina lagi yang mau jawab. D, Pak. Apa? Sorry? B or D? B or D? Tadi siapa yang jawab ya? Halo, tadi siapa yang jawab? B or D? Kalau susah jawabnya di chat room aja, coba jawab. Chat room. D, Pak. Hah? Ini siapa yang ngomong ya? Saya nggak lihat ini di sini. Coba identifikasi. Yang Identifikasi astronomi tes into the summer itu, Pak. Jadi jawabannya yang mana? D. D ya? D, Pak. B. B atau D? Oh, B. D, Pak. D ya, dalam bahasa Inggris D gitu ya. Jadi, oke, itu tadi siapa yang jawab ya? Tadi siapa yang jawab? Saya nggak lihat ini. Tolong dulu. Saya, Pak. Ya, siapa namamu? Saya nggak lihat. Muhammad Yudhistira. Siapa? Muhammad Yudhistira. Yudhistira. Ada di sini Ya. Muhammad Yudhistira. Mana ya Muhammad? Oh, Yudhistira Suseno. Iya, Pak. Oh, Yudhistira. Oke. Kayaknya kita pernah jumpa ya Yudhistira ya? Iya, Pak. Pernah jumpa memang. Iya. Oke. Jadi Yudhistira jawab D. Bagaimana dengan yang lain? Martina setuju? Atau kamu punya jawaban yang lain, Martina? Saya kira D. D juga ya. Oke, kalau Ika sama Egi sama Rizka sama Surya? D juga, Sir. Iya, oke, agree. Berarti saya juga, ya, saya setuju jawabannya adalah D, ya, atau D, ya. Hal yang ketiga. Nah, di sini dari pertanyaan, what does the woman imply? Artinya kalian harus fokus ke si perempuan, ya, harus fokus ke si perempuan. Oke, saya putar lagi ya. Halo, bisa dengar suara saya? Hello everyone. Bisa, ya? Sir. Putus nggak? Dengar, Pak. Oke, nggak putus-putus ya. Oke ya, kita dengarkan lagi ya. Semuanya fokus, please. Number 3. Professor Clark, I'd like to repeat the experiment from last class. Is there a possibility I could use the lab over the weekend? It'll be locked, but you can get the key from the security office. Make sure you return it when you're finished. What does the woman imply about the man? Oke, konteksnya kalian paham? Kira-kira menurut kalian ini terjadi percakapannya di mana ya? Where does this conversation take place? Menurut kalian? In the lab, maybe in the campus or in the school ya. Terus ini percakapan antara siapa ke siapa? Profesor sama student, Sir. Professor and students. Terus yang diminta sama si students-nya apa? Masih laki-lakinya? Permission to use the lab, Sir. Oke, good. Sekarang kalian lihat soalnya. Kira-kira tadi si perempuan mengizinkan atau tidak? Atau ada cara lain? Coba. A, he should work at home. B, he can use the lab on the weekend. C, he will have to repeat the experiment next week. D, he forgot to return the key to security. Kira-kira dari percakapan atau statement si Ibu Profesor yang namanya Ibu Profesor Clark, apa implikasi dari pernyataannya? Coba, saya mau tanya dulu dari yang hukum ya. Yang Inggris nanti aja, kalian harus jadi yang kelas kedua. Prioritaskan dulu kawan-kawan hukumnya ya. Coba.
Kira-kira apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Phone number 3. Hello? Ada yang bisa? Halo? Coba, ini ada Yunus, ada Ansarullah, ada Desi, Raihan, Yudis, Martina, coba Fikrul. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 3? Halo? Bisa dengar suara saya? Apa? A? Oke, itu tadi siapa? Jawaban siapa? Itu A. Rehan. Rehan. Oke, ada yang lain? Rehan? Yang lain? Yudis? Fikrul? B, Pak. B, Pak. B itu siapa? Jawaban siapa B? Fikrul. Fikrul. Ada Ya. lagi jawaban yang C atau D misalnya? Ada? Ya, coba Ika jawabannya apa Ika? Jawabannya B, Sir. D. Oke, kalau Egi? Egi, are you there? B. Surya? B saya sama. Surya apa? Rizka, bagaimana jawabannya? B, Sir. B, iya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah B. Karena tadi, walaupun si profesornya bilang, aduh, lab itu dikunci kalau weekend. Tapi sebenarnya kok bisa sih, tapi jangan lupa ya nanti kembalikan kuncinya sama security gitu ya. Jadi artinya dia bisa ya menggunakan lab di akhir pekan gitu ya. Gitu cara menjawabnya, harus dianalisa ya. Oke. Next kita akan lihat nomor 4 ya, nomor 4 dan nomor 5. Sebentar. Tapi sebelumnya ada pertanyaan sampai di sini? Any questions? No, Sir. Oh, jelas ya. Oke, saya putarkan lagi untuk pertanyaan nomor 4 dan pertanyaan nomor 5. Nomor 4 dulu ya. Number 4. I really like your sweatshirt. I don't think I've ever seen a design like that before. Yeah, it's pretty cool, isn't it? My parents were in Japan last year and brought it back for me. What does the man mean? Oke, so pertama kamu harus analisa ini percakapan antara siapa. Bisa saja antara teman atau antara pasangan, pacar, ya kan? Itu yang paling mungkin ya. Kemudian ini berbicara tentang sebuah pernyataan dari si speaker E yang perempuan, dia bilang, oh aku suka tuh benda yang kau pakai, misalnya gitu kan. Oh iya, aku dapat ini dari orang tuaku, katanya gitu kan. Nah, kira-kira apa implikasinya dari jawaban dari pertanyaan tersebut? Oke, sekarang kita lihat pilihannya ada apa saja. He and his parents plan to visit Japan. B. He recently returned from Japan. C. His sweatshirt came from Japan. Or D. The weather can be very cold in some parts of Japan. This is very easy. Coba, ini gampang sekali. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Rehan? Apa jawabanmu, Rehan? Rehan? Halo? Bagaimana dengan Martina? Sí, so. Sí. Ah, C. Oke, Yudis? Yudis? Ya, Sir. C. C. Oke. Desi? Desi? Sí, Sir. Oke, Yunus? Yunus? Yunus, are you there?
Ansarullah, apa jawabanmu Ansarullah? Ansarullah? Sir, maaf Sir, kalau ansor speakernya dia nggak bisa hidup Sir. Oh, di chat aja kan ada chat room. Tinggal jawab nomor ini Sir gitu ya. Oke. Ya, kalau Rizka apa? Jawaban Rizka? C, sir. Oke, kenapa menurut Rizka jawabannya C? Kenapa nggak A or B or D? Karena di conversation itu yang dari Japan, parents-nya, sir, bukan dianya, sir. Oke, ya, jadi bukan dianya yang baru pulang dari Jepang, tapi orang tuanya yang membawakan baju panas ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sweatshirt itu kayak baju hangat gitu ya. Itu yang ngebawa itu orang tuanya, jadi bukan dia yang ke Jepang. Oke ya, paham ya? Gampang ya, gampang. Nanti kalau masuk yang part C baru kalian orang mudeng mungkin ya udah. Wah, itu conversation. Oke, kita selesaikan dulu yang number 5. Bentar. Oke. Number 5. Are you free tonight? I'm meeting a few friends at the restaurant on Main Street. Oh, I'd love to, but I already have dinner plans for tonight. Another time, perhaps. Oke. What does the woman mean? Kasihan ya, ditolak dia. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Saya mau kasih kalian kesempatan untuk menjawab. Coba raise your hand. What does the woman mean? A. She will go to the restaurant with the man. B. She will meet the man and his friends later in the evening. C. She has already had dinner. D. She will not change her original plans. Kira-kira jawabannya apa? Coba saya mau tanya si Desi, what is your answer? Coba Desi, asal tebak aja, salah nggak apa-apa. Nggak dikurangi nilainya, tidak dikeluarkan dari Zoom. Tebak aja, coba Desi kira-kira apa jawabannya? Desi, can you hear me? Desi? Sir. Jawabannya apa? A. Menurut Desi jawabannya A. Oke, kalau menurut Ansarullah, menurutmu jawabannya apa? Coba chat. Ansarullah. Ini jawaban si Ansarullah itu C ya? Iya. Ini jawabannya Ansarullah C ya? Oke. Kalau jawaban Rehan? C, sir. C. Kalau jawaban Yudis? Yes, sir. C. C. Kalau jawaban Fikrul? D, sir. D. Oke. Kenapa kamu jawab D, Fikrul? Kenapa nggak C? Karena dia ditolak. Karena dia ditolak, sir. Iya, ditolak. Siapa yang ditolak? Perempuannya atau laki-lakinya? Laki-lakinya. Dia tidak mau berubah. Dia nggak mau ikut ya sama laki-laki itu ya kan? Iya, iya, sir. Artinya dia tetap berpegang teguh sama rencananya yang sudah direncanakan. Iya, awal dia. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah D. She will not change her original plans. Ya, jadi bukan C. Ya, dia tidak ada menyebutkan dia sudah makan malam perempuan itu. Ya, kalau yang lain bagaimana atau punya pendapat lain? Rizka, Egi, Surya, Ika, C, ada C. Agree, sir. Agree. Agree atau C nih? Egi Agree. jawabannya C tadi. Oh, agree. Oke. Agree, sir. Agree. Oke. Oke.
Nah, sekarang kita masuk ke part B ya. Ini part B saya mau rapihin dulu ya. Ini part B dimulai dari nomor 31 ya, 31. Oke. Ini apa yang kalian lihat di screen? Saudara-saudara, adik-adik? Sir lagi beresin itu ya, Sir. Iya ya, berantakan dia. Sebentar ya. Mohon menunggu ya. Ini dia agak lebih susah soalnya. Kalian harus benar-benar, boleh loh take some notes ya. Kalian boleh take some notes. Nah, jadi tadi tipsnya adalah kuasai dulu. Biasanya di part B yang menjadi kuncinya itu adalah pembicara pertamanya, ya. Pembicara pertamanya. Oke, 36. Oke, jadi dari 31 ya. Ini saya besarkan dulu. Oke, bagaimana? Ini udah enak melihatnya di layar? Udah, Sir. Besar ya. Oke. Oke. Ini saya cari audionya dulu sebentar karena ini dari nomor 31. 2, depending on how bad it is. What does the woman suggest the man do? Bentar ya. Number 26. What's Phil doing? Number 33. How did... Okay. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Oke, jadi kalian bisa dulu lihat pertanyaan 31 sampai 34 ya. Kalian bisa mengira-ngira sebenarnya ini materinya tentang apa ya. Coba lihat pertanyaan 31 sampai 34. Nah, 31 sampai 34. What are the students mainly discussing? Berarti kalau udah students, berarti dia place-nya itu tempatnya itu percakapan ini terjadi kalau nggak di kampus, di sekolah, ya. Kemudian di sini ada swimming competition, singing contest, water temperature, women's schedule, artinya berhubungan tentang competition nih dia, competition, apakah itu kompetisi berenang atau kompetisi nyanyi, terus berhubungan dengan jadwal juga. Nah, itu di sini kalian sudah bisa lihat ya kira-kira ini ngomongin tentang apa gitu kan. Number 32, what does the woman say about the winners of the competition? Nah, di sini kalian bisa ini ya langsung pasti bisa langsung ngeling gitu ya. Kayak langsung ini nomor 32 pertanyaannya winners of the competition. Berarti ini tentang competition ya kan? Kita kan belum tahu nih ya, belum dengerin ya. Berarti antara kompetisi nyanyi atau kompetisi berenang, bener nggak? Bener ya? Kan di sini ada pilihannya swimming competition sama kontes nyanyi,
ya kan? Nah, di pertanyaan kedua, sebenarnya itulah caranya bagaimana kalian bisa memahami dulu konteksnya ya. Pertanyaan itu bisa dilihat dari pertanyaan selanjutnya. What does the woman say about the winners of the competition? Gitu kan. Jadi di sini kalian bisa lihat kira-kira ini tentang apa. Kalau menurut saya ya, saya belum pernah dengar juga ini audionya. Ini mungkin kalau nggak swimming competition atau singing contest gitu ya. Tapi saya lebih apa namanya lebih memilih kayaknya itu swimming competition ya. Oke, 3-3. How did the man spend his weekend? Nah, di sini ada lagi swimming, ya kan? Mungkin saja ini swimming. Jawabannya D mungkin ya. Saya belum tahu juga. Kemudian, what does the woman say about her weekend schedule? Nah, oke. Right. Jadi yang kalian harus perhatikan, artinya ini masih percakapan antara dua orang, ya. Tapi biasanya yang pembicara pertama itu biasanya dia menyimpan gacoknya istilahnya, atau dialah yang memegang peranan. Kayaknya berarti ini percakapan ini berisi tentang topik ini, gitu. Oke. Are you ready to listen to the audio? Siap. Ready, sir. Ini kok nggak ada yang respon. Ready ya, oke. Kalau sertanya harus direspon. Jadi, kayaknya ngomong sama komputer aja ini jadinya. Oke ya, kita mulai lagi ya. Please listen carefully, and then if you want to take some notes juga boleh. Kalau mau ambil catatan juga boleh. Oke? Ya, kita mulai. Let's begin. Listen to a conversation between two students. So, how was the singing competition last weekend? You don't want to know. What do you mean? Wasn't it near the beach? That should have been fun. It should have been fun, but we only came in second place. Not only that, but we weren't even really able to enjoy the beach either. Hold on. You're upset about finishing second? How many singing groups competed? About 30. I know second place sounds okay, but that's 3 years in a row we've been in second. And it's the same group that's beaten us 3 years in a row. Well, that's too bad. But what about the beach? I ended up spending a lot of time studying in the library. I would have loved to be at the beach swimming in the ocean or playing beach volleyball instead of being stuck in the library studying. Well, it wasn't exactly like that. I had to spend some time studying too. We really didn't have much free time. We were scheduled almost the whole time, practicing, performing, or watching the competition. So you were that busy? Yeah. But you know, the ocean water's still cold, so I don't think we really missed too much. Well, maybe you guys should plan to go back when the semester's over. Yep, that's exactly what we have in mind. It should be a lot more fun there when the weather warms up, and we don't have to think about competing. All right. Number 31. What are the students mainly discussing? Oke. Udah kejawab tadi ya. Ternyata dugaan saya salah. Ya, bukan kompetisi berenang ya, tapi kompetisi apa? Singing. Ya, coba. Nah, sekarang coba kalian lihat pertanyaannya ya. Pertanyaannya dulu, fokus ke pertanyaannya. Kira-kira number 1. What does the woman kok ini? 31. What are the students mainly discussing? Oke. Kira-kira udah tahu lah ya jawabannya apa. Apa kira-kira? B, a singing contest, sir. Yes, a singing contest. Ada yang punya pendapat lain? Atau a swimming competition? Atau the water temperature at the beach? Atau the women's schedule this semester? Tadi kuncinya apa? Kok itu ngomongin singing contest, sir? Kan juga ada ngomongin tentang temperatur air di pantai, terus ngomongin jadwalnya yang ketat, gitu kan? Kan tadi udah saya bilang, key person di sini adalah orang pembicara pertama, ya kan? Terus si key personnya tadi, yang cowok tadi bilang apa? Kayak mana acara lomba nyanyimu? Nah, itulah dia yang main discuss-nya. Oke, paham? Paham sampai di sini? Paham, sir.
Oke, jadi jawaban number 31 itu adalah B, ya. B, singing contest. Oke. Nah, ini kalau kalian jeli mendengarkannya, kalian pasti tahu jawabannya apa. What does the woman say about the winners of the competition? Apa yang dikatakan si perempuan tentang pemenang dari kompetisi nyanyi tersebut? Ayo. Ini saya, kalau ada yang anak hukum bisa jawab, saya senang. Ayo anak hukum, yang Inggris jangan dulu, tahan. Anak hukum dulu. Kira-kira jawabannya apa? A, they have won for the past 3 years. B, they placed second last year. C, they practiced for 3 months prior to the competitions. Or D, she thought they did not perform well. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, or D? Ayo. A, sir. They have won for the past 3 years. Ini siapa yang jawab? Fikrul, sir. Fikrul. Oke, Fikrul, saya tampung. Kalau Martina jawabannya apa? Kira-kira? A, sir. Hah? A. Same? A. Oke, Yes, good. Kalau Rehan, what is your answer, Rehan? Rehan, can you hear me? C, sir. C? Oke, Rehan, C jawabannya saya tampung. Kalau Ansarullah, kira-kira jawabanmu apa, Ansor? Coba di chat room saya tampung. Ansarullah, ini jawabanmu yang A ya? Oke, good. Kalau Yudis? Are you there, Yudis? Oke, Yudis, apa jawabanmu? Ini suara saya putus-putus ya? Atau jaringan si Yudis yang jelek? Coba saya tes dulu. Suara saya jelas atau putus-putus? Jelas, sir. Berarti masalahnya si Yudis ini. Yudis, kamu pakai provider apa itu, Yudis? Oke ya, berarti masalahnya di Yudis, bukan di saya. Oke, baik. Kalau yang anak Inggris, apa kira-kira jawabanmu, Rizka? Saya jawab A, sir. A, oke, good. Egi, kira-kira jawabanmu apa? I got B, sir. B, oke, good. Siapa lagi nih? Saya semuanya bilang good ya, walaupun salah atau benar ya. Jangan naik ini dulu. Ika, kira-kira what is your answer? B, sir. Your answer is B? Ya, Surya. Yes. Ya, ada Surya. Are you still here, Surya? B. B, oke. Tadi Desi belum saya tanya ya. Desi, apa jawabanmu, Des? A, sir. A, oke. Ini ada berapa orang anak hukum ya? 7 ya? 1, 2. Yang ada kan siapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Yang daftar ada 8 atau 9 tuh, Sensei? Berarti ada 2 orang yang nggak datang ya? Sayang sekali ya. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, saya... Ya, kenapa? Jawaban Ika ganti deh. Jadi. Apa jawabanmu diganti, Kak? Kenapa, Kak? Karena nggak kalau dipikir lagi nggak sesuai. Yes. Oke. Jadi jawabannya adalah jawabannya adalah A ya, atau E ya. They have won for the past 3 years. Tadi ada yang dengar nggak kalau misalnya orang si cewek ini, orang itu juga jadi juara 2-3 tahun berturut-turut, dan yang mengalahkan mereka adalah grup yang sama. Artinya mereka sudah menjadi pemenang selama 3 tahun
Turut-turut. Dengar ya tadi ya? Oke ya, good job for those of you who answered A ya. Congratulations. Oke, good. Next kita jawab nomor 33. Oke, 33. How did the man spend his weekend? Ini juga gampang. How did the man spend his weekend? Coba mulai dari Desi, Fikrul, jawab dulu. Desi, what is your answer? Desi, kenapa tidak buka kamera ya? I don't know. Yeah, I want to see your face. Maybe we can bump each other in the faculty so I can greet you. Ya, coba Desi, do you have your answer already? Come on. Fikrul? Fikrul? Bentar, Sir, masih mikir. Oke ya, saya kasih waktu ya. Martina, bagaimana? What is your answer, Martina? B. B. Martina jawabannya B. Yes, sir. Oke, no problem. Rehan? Rehan, can you hear me? Rehan? Oke. Yudis? Yudis? Oke, answer. Oke. Jadi ada yang mau jawab anak Inggris? Siapa yang mau jawab? Rizka? Yes, sir. Iya. Ya, apa jawaban Rizka? I answer for 33. A, sir. A. Oke, yang lain? C, sir. C. Oke. Bagaimana dengan yang lain? I got A, sir. Egi A. A, Oke, sir. ya. Ya. Yes, jawaban yang benar adalah A, ya. Studying in the library, ya. Kan dia bilang ya kan, aku stuck selama weekend di library, belajar terus, dia bilang kan. Terus kan dia tanya tadi kan, kayak mana? Apakah kau habis dari kompetisi, kau main-main di pantai, gitu kan, sama perempuan itu. Karena dia ingin kompetisinya kan ada di pantai, gitu kan. Oke. Nah, ini berkaitan juga dengan pertanyaan nomor 34. What does the woman say about her weekend schedule? Nah, kira-kira number 34, apa jawabannya? Number 34. What does the woman say about her weekend schedule? Ada yang tahu? B, sir. B. She was to enjoy the beach. B, sir. B. Yang lain? Same, sir. B. B. Yang lain? Ika, Egi, Rizka, B. Rehan, Rizka, B, sir. B, sir. Budi. B. Surya, B, sir. Yudhistira, Ansor, Rehan. Ya. B, sir. Yes, very good. She was to the beach to enjoy the beach. Ya, very good job. Nah, situ dulu ya. Itu salah satu contoh dari part B. Ini kita sekitar 20 menitan lagi. Saya harap kita bisa dengerin yang part C ya. Part C. Oke, sebentar. Sebelumnya, apakah kalian ada pertanyaan? Any questions? Menurut kalian bagaimana? Menurut kalian bagaimana yang part part B bagaimana? Gampang? Difficult, sir. Hah? Difficult? Ya, nggak apa-apa. Itulah yang namanya belajar ya. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih
pertanyaan untuk part C ya, part C. Oke, Ada sebentar. Bentar ya. Ini saya mau rapihin dulu nih, karena masih dalam tulisan yang berantakan. Ya. Kalau yang untuk paksi, ini saya sarankan kalian take some notes ya, karena panjang sekali dan satu orang yang ngomong. Ya, ini monolog. Jadi coba catat apa saja yang menurut kalian penting untuk menjadi bahan pertimbangan kalian menjawab pertanyaannya. Ya, karena ini kuliahnya, istilahnya kuliah panjang. Kayak misalnya saya tadi ngasih kuliah, ngasih pemaparan, nggak ada berhentinya, nah kalian harus ingat semuanya. Gitu. Tapi ada tips and tricksnya. Yang pertama, kalian paham saja kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Misalnya bahas tentang biologi, ya kan? Atau membahas tentang psikologi, atau membahas tentang ekonomi. Nah, biasanya di situ-situ aja dia. Biasanya di situ-situ aja. Gitu. Yakinlah pertanyaannya itu adalah materi-materi yang sebenarnya kalian pahami, gitu ya. Oke. Oke ya. Baik, kita akan lihat dulu pertama-tama tadi apa? Lihat dulu soalnya ya. Kalian lihat dulu soalnya. Nih, what is the main purpose? What is the main purpose of the lecture? Nah, dari sini kita bisa lihat dan kita bisa tahu kalau ini dia jenis soal yang menanyakan apa tujuan utama dari perkuliahan ini, gitu kan? Nah, kalau kalian lihat di situ yang pertama to analyze, katanya to analyze the importance of touch in marketing. Yang B, to compare marketing strategies involving touch and smell. Yang C, to explain why shoppers rely more on touch than on their other senses. Yang D, to introduce a new way to conduct market research. Jadi dari sini kalian bisa pahami bahwa pilihan jawabannya itu berbeda satu sama lain ya. To analyze, untuk menganalisa, to compare. Kalau compare itu berarti dia ada yang diperbandingkan ya dalam lecturing tersebut. Yang C, to explain. To explain artinya untuk hanya menjelaskan saja, memaparkan saja ya. Kalau yang D, to introduce, untuk memperkenalkan saja. Apa bedanya analyze dengan introduce? Bedanya analyze dengan introduce apa? Kalau analyze, biasanya di dalam lecture-nya itu dia akan memberikan secara detail ya tentang kekuatannya, kelemahannya, ya kan? Nah, biasanya seperti itu kalau analyze. Tapi kalau introduce, dia hanya memperkenalkan saja, hanya main statement saja, statement utama, pernyataan umum saja. Jadi dia nggak detail kayak analyze, biasanya seperti itu. Nah, kalau explain, ya explain itu dia menjelaskan secara gamblang dari sebuah kajian, gitu ya. Oke, sekarang saya akan putar audionya. Makes the explanations easy to follow. Make an effort to see this show. Since we've been studying the nervous system in class, I know you'll find it very helpful.
Now, listen to a sample question. What is the main purpose of the program? In your test book, you read A, to demonstrate the latest use of computer graphics. B, to discuss the possibility of an economic depression. C, to explain the workings of the brain. D, to dramatize a famous mystery story. The best answer to the question, what is the main purpose of the program, is C, to explain the workings of the brain. Therefore, the correct choice is C. Now listen to another sample question. Why? Oke ya, siap-siap ya. Why does the speaker recommend watching the program? In your test book, you read A, it is required of all science majors. B, it will never be shown again. C, it can help viewers improve their memory skills. D, it will help with coursework. The best answer to the question, why does the speaker recommend watching the program, is D, it will help with coursework. Therefore, the correct choice is D. Now we will begin part C with the first talk. Questions 38 through 41. List. Oke ya, get ready ya. 38 to 41. Dari pertanyaan lecturing ini untuk pertanyaan nomor 38 sama 41 ya. Listen to part of a lecture in a marketing class. Senses play an important role in consumer decision-making. Shoppers like to sniff a piece of fish or listen to a stereo before buying it. But the power of touch was not fully understood by researchers until recently. Evidence is showing that consumers who are able to handle merchandise are more likely to buy it and pay more for it. Shoppers touch for various reasons. There's fact-finding touch, like turning a food container to read the list of ingredients, or picking an item up to assess its specific attributes, such as weight, texture, or temperature. There's also touch for its own sake, because it feels nice to say, run your fingers along a shiny table. Psychologically, touching an item fosters a sense of ownership, which makes it more difficult to resist buying it. So it makes sense when retailers display sweaters on shelves rather than in protective plastic bags. One unexpected finding of this research is that, in terms of generating sales, imagined touch is just as effective as actual touch. That's good to know if you're writing descriptions of items sold online. The need to touch varies. Shoppers whose need to touch is high, they tend to buy more when touching is encouraged. In one experiment, researchers placed a Feel the Freshness sign on a fruit display. All shoppers were more likely to touch the fruit when the sign was there than when it wasn't. But shoppers who ranked higher in the need to touch were more likely to buy the fruit they touched. Number 38. What is the main purpose of the lecture? Oke. Bagaimana? Sudah tahu jawabannya? Ada yang sudah tahu? What is the main purpose of the lecture? Ya. A. To analyze the importance of touch in marketing. C. B. To compare marketing strategies involving touch and smell. C. To explain why shoppers rely more on touch than on their other senses. D. To introduce a new way to conduct market research. Nah, kalau gini kalian harus bisa mengeliminasi dulu kira-kira yang salah, yang tidak sesuai apa, ya. Apakah tadi ada penjelasan tentang membandingkan strategis marketing? No, sir. Tidak ada. Artinya, yang B itu sudah tidak jadi pilihan lagi, langsung coret. Oke? Paham? Terus yang
di situ ada nggak menceritakan tentang sebuah cara membuat penelitian pasar? No, sir. No, Sir. berarti Sir. di langsung kamu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? No, Tidak sir. ya. No, Nah, sir. berarti kamu langsung membuang to introduce a new way. Berarti yang sudah dibuang yang mana? B dengan B. Berarti tinggal dua. To analyze the importance of touch in marketing atau to explain why shoppers rely more on touch than on their other senses. Kira-kira dari dua pilihan ini, mana yang menurut kamu jawabannya? A, sir. Analyze. To analyze. To analyze atau to explain? To analyze. To analyze. Oke. Kalau dari sisi saya nih ya, making sense-nya. Misalnya saya profesor yang mengutarakan tentang touch in marketing. Nah, menurut kamu di situ saya menganalisa atau menjelaskan? Menjelaskan. Menjelaskan. Jadi saya bukan menganalisa. Kalau menganalisa itu dia harus detail, seperti yang saya bilang tadi ya. Menganalisa itu dia harus ada perbandingannya, kemudian baik buruknya, gitu ya. Jadi sebenarnya jawaban yang paling benar adalah to explain why shoppers rely more on touch than on their other senses. Paham? Sampai di sini? Paham, sir. Paham, sir. Iya. Nah, itu dia jawabannya. Jadi number 38 itu adalah C, to explain why shoppers rely more on touch than on their senses. Jadi gitu caranya menganalisa, harus dianalisa dan dieliminasi yang tidak sesuai. Oke. Number 39, kira-kira jawabannya apa? According to the professor, what psychological feeling do shoppers tend to have when they touch an item of merchandise? Saya langsung udah bisa jawabannya nih. A or A, that they have more time to make a purchasing decision. B, that they are highly valued by the owner of the store. C, that the item are touching is already theirs. Or D, that the price of the item is too high. Yang mana menurut kalian yang mau kalian eliminasi dulu, yang nggak ada disebutkan dalam perkuliahan atau lecturing tentang touch in marketing? D, sir. B nggak ada ya? B, sir. Ini jawabannya atau apanya nih? Yang nggak ada. Yang nggak ada. Yang Iya. kita lihat dari D aja ya. D itu ada nggak disebutkan kalau harganya itu terlalu tinggi kalau udah kita sentuh? Nggak ada, sir. Nggak ada, berarti kamu eliminasi D. Ya, eliminasi D. Kemudian, what about A? They have more time to make a purchasing decision. Ada nggak tadi dijelaskan? Mereka punya waktu. Jadi katanya orang-orang yang menyentuh barang sebelum beli itu, dia bilang di sini punya waktu yang lebih untuk memutuskan dia beli atau enggak. Kira-kira tadi ada nggak menjelaskan tentang itu? Anyone? Ada, sir. Ada. Mau di-keep itu ya? Oke, kita keep ya. Bagaimana dengan C? That the item they are touching is already theirs. Ya, ini psikologis ya, psikologis. What psychologist feeling do shoppers tend to have when they touch an item of merchandise? Yang C ada, sir. Yang C ada. What about D? B itu nggak ada ya. B itu langsung eliminasi. Jadi antara A sama C, ya. A sama C.
Kira-kira jawabannya apa? C, sir. C, sir. Yang lain? A or C? Yang lain silakan. Tebak-tebak aja. Tebak-tebak aja. Ya. Kalau saya jawabannya adalah C. Jadi ngerasa kayak itu udah punya dia gitu kan. Yes, sir. So, jawaban number 39 is C. Okay. Very good job. Sekarang number 40. What does the professor imply about marketers who sell items online? Oke, kira-kira yang mana yang mau dieliminasi? Di-eliminated. B, sir. B, they get Yes, more sir. return items than traditional stores do. Oke. Mau dihapus. Terus apa lagi? D juga nggak ada itu ya. D Yes, nggak sir. ada. Ya, jadi pilihannya antara E atau C. Jadi jawabannya yes. Jawabannya benar sekali. Siapa yang tadi jawab C? Ya, their description ought to help shoppers imagine how items are. Jadi kan tadi ada dibilangnya kalau menyentuh secara imajinasi itu ternyata sama, ya kan? Sama dengan menyentuh secara langsung. Nah, itulah yang imply dari professors. Jadi, the description ought to help shoppers imagine how items feel. So, the answers of this question is C. Ya. Oke. Apakah kalian siap menjawab number 41? What does the professor emphasize as an important characteristic of shoppers? Yes, sir. Ready. Ya. Fikrul, what is your answer? Apa yang kira-kira yang menurut kalian harus kalian hilangkan dari pilihan jawaban ini? D, sir. D, nggak ada, hilangkan. Ya. Kemudian C, they touch only items that they intend to buy. Itu tadi ada. Ya kan? Yang B, D, sir. they reluctant to buy items that were touched repeatedly by other shoppers. Ada nggak tadi dijelaskan tentang masalah ini? Enggak, sir. Nggak ada, sir. Nggak ada. Berarti antara E sama C. Berarti jawabannya apa? B. A. Hah? A, sir. A. A, yes. They are usually willing to pay more for items they can touch. That's the answer. Okay, you did a very good job, every one of you. Thank you so much. Terima kasih. Coba kalian semuanya kameranya dihidupkan untuk difoto karena waktu kita sudah selesai ya. Alhamdulillah udah tercover part A, B, and C ya. Thank you so much. Sekarang semuanya karena waktu kita ini sudah sangat terbatas, saya juga ada kelas lain. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya kalian mau ikut lagi, ya, untuk yang ekonomi, boleh masuk aja, nggak masalah. Nanti saya share, ya. Jadi kalau misalnya mau ikut lagi sebelum ujiannya, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau nggak salah ujiannya nanti di awal September ya. Saya nggak tahu nih Oxbridge-nya maunya kapan, tapi kalian siap-siap aja lah, gitu ya, siap-siap saja. Ya, sebelum saya mengakhiri ini, ada pertanyaan for the last time. Do you have any questions? Kapan tanggal pastinya belum tahu ya, sir? Di September. Belum tahu Fikrul. Iya, nanti kan dikabari sama di grup ya. Kan kita udah punya grup yang untuk coaching TOEFL ya. Ya, nanti akan dikabarin. Mudah-mudahan sesegera mungkin ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin. Kalau kalian bingung, kalian boleh message atau WhatsApp Sir. Ya, tinggal tanya aja, Sir, ini saya mau tanya, silakan. Sebisa mungkin insya Allah nanti saya tanggapin ya. Insya Allah saya tanggapin kalau ada pertanyaan mengenai TOEFL. Ya, jadi jangan malu-malu, silakan bertanya. Ya, ini demi kepentingan kalian juga. Oke, tadi siapa yang bertugas untuk screenshot? Saya. Sir, kalau untuk jadwal ekonomi, ada, Sir. Kenapa?
jadwal untuk coaching anak ekonomi Belum. udah ada? Ekonomi belum, ekonomi teknik belum, karena mereka belum Oke, ini ya, nggak proaktif ya. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk mahasiswa hukum yang proaktif. Ini emang 8 orang doang ya yang mau tamat ya? Atau lebih dari 8? Hukum, Sir. Lebih, Sir. Lebih, ya. Sir. Tapi yang mau maju duluan ini ya, oke ya, nggak apa-apa. Good job for you all. Thank you so much. Kalau kalian ngerasa mau tanya-tanya boleh. Kalau nanti kita udah ada di kampus boleh ya. Saya selalu di kampus kok. Kalau misalnya nggak pandemi ya. Kalau mau tanya-tanya di WhatsApp juga boleh. Jangan lupa isi ini ya, isi absensi yang di-share sama Sensei Alfi ya. Silahkan. Ini kalian klik dulu ya. Kalian klik dulu absensinya. Nah, itu dikirim juga ke grup ya. Nah, oke. Silakan yang mau ya. Ya, maaf, Sir Kiki. Ini absensinya untuk yang anak hukum aja ya. Yang FBK yang kemarin udah isi absensi tidak perlu. Tapi kalau misalnya kemarin belum hadir, boleh isi lagi. Jadi yang nggak usah yang FBK yang udah isi nggak perlu isi lagi. Baik, Sensei. Thank you, Sensei. Ya. Kalau gitu tadi udah di screenshot, Rizka? Belum, Sir. Rizka ya. Oke, silakan. Rizka dari laptop atau dari handphone? Dua-dua, Sir. Oh, berarti dari handphone dari laptop bisa ya screenshot ya? Bisa, Sir. Okay, good job. Can you do it now, please? Yes, sir. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, sir. It's done, Thank sir. you very much. Yang lain ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Dan selamat belajar. Banyak materi di mana-mana tentang TOEFL. Di YouTube ada, di Google ada. Jadi ini tentang masalah kemauan kalian untuk belajar aja ya. Jadi selamat sudah melewati coaching ini. Tinggal battle yang sesungguhnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita butuh Pak Junior lagi nih untuk menutup, Sensei Alfi? Sepertinya langsung nggak usah, langsung tutup aja. Oke. Kalau begitu terima kasih sudah mengikuti coaching yang sudah seharian dilaksanakan. Dari jam 9 tadi ada reading, kemudian diikuti oleh structure and expression, dan terakhir ada listening. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua, dan mudah-mudahan kalian bisa melakukan ujian dengan sebaik mungkin dengan mendapatkan nilai yang diharapkan. Tanpa panjang kalam lagi, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Yeah, it's almost evening. Bye. Bye. Thank you. Terima kasih, Sir. Thank you.